Selamat datang dalam ibadah kebaktian online siswa-siswi SMA Kristen Bina Kasih. Puji syukur kita masih boleh merasakan berkat Tuhan, sehingga kita masih boleh bersama dalam ibadah secara online. Oleh karena itu, kita akan memasuki ibadah kita mengambil sikap saat teduh. Amin. Kita bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu Bersuka Dalam Tuhan. Doa pengakuan dosa diminta dengan kasih kepada Pendeta Amati Hulu. Silakan. Anak-anakku, mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita merendahkan diri di hadapannya. Bapa kami yang di sorga, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah manusia berdosa di hadapan Tuhan. Kami memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada orang tua kami, memberontak kepada guru kami, memberontak kepada teman-teman kami. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami. Dan kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kami damai sejahtera. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan dari Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita bersama-sama doa pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita duduk kembali. Kita masuki doa syafaat dengan pokok-pokok doa. Yang pertama, bersyukur buat anugerah Tuhan yang masih menjaga dan melindungi dari bahaya COVID-19 di lingkungan sekolah Kristen Bina Kasih. Yang kedua, kita berdoa buat KBM online agar dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, berdoa buat situasi penanganan pandemi virus COVID-19 agar semakin hari boleh semakin baik dan sekolah kita bisa kembali KBM tatap muka. Dan yang selanjutnya kita doakan ekonomi keluarga agar senantiasa dibukakan jalan untuk tetap tercukupi di masa pandemi ini. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat nafas kehidupan serta berkat yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini, sehingga Tuhan masih melindungi kami dari segala penyakit dan dari segala virus ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa buat kegiatan KBM online kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami yang mengajar maupun yang diajar. Biarlah kami boleh dapat memahami dengan baik dan boleh dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa kami ini ya Tuhan, terutama di kota kami, kota Jambi. Engkau tahu ya Tuhan, virus corona sedang melanda. Biarlah Tuhan yang menjauhkan segala virus ini dari kami ya Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kesehatan dan berkat daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat keluarga kami. Biarlah Tuhan yang memberikan kami rezeki di dalam situasi corona ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menunjukkan jalan-Mu kepada kami ya Tuhan, dan Tuhan juga yang mencukupkan rezeki kami ya Tuhan. Tuhan, kami adalah orang yang berdosa. Biarlah Tuhan yang mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi lagu Kusiapkan Hatiku. Dengar firman-Mu saat
Minta dengan kasih kepada Pendeta Amati Hulu. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Sekalipun saat ini Tuhan kami mendengarkan firman Tuhan secara online, biarlah kami boleh memiliki sikap hati yang benar, mendengarkan suara-Mu, dan biarlah hati kami dibukakan oleh Tuhan, hati kami boleh tersimpan firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Anak-anakku, saya berdiri di tempat ini merupakan satu anugerah Tuhan. Saya perkenalkan diri saya Pendeta Amati Hulu. Saya dipercayakan sebagai kepala kerohanian dan gembala di Sekolah Kristen Bina Kasih tempat ini. Puji Tuhan, saat ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan bersama belajar firman Tuhan dengan satu tema, bertumbuh dalam pengampunan. Kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Demikian bunyinya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anak-anakku, ada sebuah lagu yang ditulis pada tahun 1876 oleh seorang pendeta gereja baptis bernama Robert Lowry. Lagu ini sangat terkenal dan dinyanyikan di mana-mana. Lagu ini termasuk salah satu hymn yang paling populer sampai sekarang. Tema lagu ini adalah hanya oleh darah Yesus. Lagu ini demikian. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku ditebus hanya oleh
satu tema tunggal, yaitu kuasa darah Tuhan Yesus. Tema lagu ini sangat sesuai dengan Ibrani pasal 9 ayat 22 yang dengan tegas menyatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Hanya oleh darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib, seseorang mendapat pengampunan dosa dan hidup yang baru. Pengampunan yang diberikan Tuhan semata-mata berdasarkan kasih karunia-Nya. Hanya karena kemurahan hati Tuhan, dosa-dosa kita diampuninya. Saya sebagai manusia berdosa membutuhkan pengampunan Tuhan. Anak-anakku yang saat ini mengikuti ibadah online di rumah, engkau juga manusia berdosa membutuhkan pengampunan Tuhan. Kita semua manusia berdosa membutuhkan pengampunan Tuhan. Bagaimana kita mengalami pengampunan Tuhan? Anak-anakku, mungkin engkau merasa terlalu banyak dan terlalu besar dosa yang engkau perbuat, sehingga engkau merasa tidak mungkin diampuni. Mungkin selama ini engkau sudah melakukan dosa menonton video porno, sehingga pikiranmu tercemar oleh dosa porno. Melakukan dosa mencuri, memberontak kepada orang tua, berbohong, tidak jujur, dan melakukan berbagai macam kejahatan, dan engkau merasa tidak mungkin diampuni. Hari ini suara kasih karunia Allah berbicara kepadamu. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anak-anakku, jika engkau menyadari bahwa engkau telah berbuat dosa, engkau datang mengaku kepada Tuhan dan menyesali dosa-dosa itu, engkau bertekad meninggalkan dosa itu, Tuhan mengampuni engkau. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib menghapus dosa-dosamu dan dosa-dosaku. Beberapa tokoh dalam Alkitab datang kepada Tuhan mengaku dosa dan mereka bertobat. Tuhan mengampuni mereka. Daud jatuh dalam dosa perzinahan. Ia mengambil Batseba istri Uria sebagai istrinya, dan Uria suami Batseba sengaja ditempatkan di barisan depan dalam pertempuran supaya Uria terbunuh mati. Sungguh kejam yang dilakukan oleh Daud. Tuhan marah. Tuhan menegur dosa Daud melalui Nabi Natan. Lalu Daud menyadarinya dan mengakuinya. Daud berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Nabi Natan berkata kepadanya, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Tuhan mengampuni dosa Daud, namun ia harus menanggung konsekuensi dosanya, yaitu anaknya yang dilahirkan Batseba mati. Di dalam perjanjian baru, seorang yang bernama Zakheus. Zakheus seorang kepala pemungut cukai. Dia dibenci oleh rakyat sebangsanya karena ia memeras rakyat melalui pajak untuk memperkaya dirinya. Dalam perjumpaannya dengan Yesus, Zakheus menyadari dosanya. Dia mengakui dosanya dan bertobat. Zakheus berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepada Zakheus, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini." Zakheus menyadari bahwa dia telah berdosa. Zakheus mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Dan Zakheus bertobat, meninggalkan dosa itu. Tuhan Yesus mengampuni dosa Zakheus. Seorang bapak gereja bernama Agustinus, sebelum ia bertobat, hidupnya jauh dari Tuhan. Hidupnya liar dan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak terpuji. Ia tidak tertarik pada Alkitab, walaupun ibunya seorang Kristen yang saleh. Suatu hari ia sedang duduk di taman rumahnya. Tiba-tiba ada suara anak kecil berkata, "Ambillah dan bacalah. Ambillah dan bacalah." Ia pun lalu membaca kitab suci yang terdapat di dalam Roma pasal 13 ayat 13 sampai 14. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Agustinus yakin betul bahwa itu adalah suara Roh Kudus, dan Agustinus pun bertobat. Ia kemudian dibaptis. Agustinus menyerahkan dirinya melayani Tuhan yang memberikannya damai sejahtera. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud mengakui dosanya dan bertobat. Zakheus mengakui dosanya dan bertobat. Agustinus mengakui dosanya dan bertobat. Mari kita juga mengakui dosa-dosa kita dan bertobat. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Bagaimana sikap kita sebagai orang yang sudah diampuni Tuhan terhadap orang-orang yang menyakiti kita? Mungkin kita pernah disakiti orang lain. Entah orang tua kita, entah kakak, adik kita, atau pacar kita, atau teman kita. Lalu kita sakit hati, kita benci, dan kita dendam. Kita tidak mau mengampuninya. Akibatnya kita berkeinginan keras untuk membalas menyakitinya, melontarkan perkataan makian, perkataan kotor, bahkan mungkin menyakiti fisiknya dengan memukulnya. Atau sebaliknya kita menjadi murung, mengurung diri, tidak mau berteman dengan orang lain. Kita tidak ada damai sejahtera, karena ada kebencian, ada kebahitan di dalam diri kita. Anakku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai pelajar Kristen yang tadinya kita telah menyakiti hati Tuhan dengan segala kejahatan yang kita perbuat, dan Tuhan mau mengampuni kita, maka kita juga harus mau mengampuni orang-orang yang menyakiti kita seperti Tuhan telah mengampuni kita. Kita harus mengampuni seperti Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Seperti yang tercatat di Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Suatu hari ada seorang pengacara muda yang sedang duduk di ruang tunggu untuk menjumpai seorang pengacara senior. Sembari menunggu, ia juga berkonsultasi dengan pengacara lain perihal kasusnya. Tetapi saat tiba waktunya, pengacara senior ini hanya melihat sekilas pada sang pengacara muda dan melontarkan kata-kata hinaan. Mendengar hinaan itu,
pengacara muda ini hanya pura-pura tidak mendengarkan dan segera masuk ke ruang persidangan. Saat sidang berlangsung, ternyata pengacara senior ini dapat membela kliennya dengan brilian. Nalarnya bagus dan argumennya tepat, dan sang pengacara muda ini pun berniat ingin lebih giat lagi belajar tentang hukum. Waktu pun berlalu dan singkat cerita, pengacara muda ini tidak hanya menjadi seorang pengacara, melainkan ia terpilih menjadi presiden Amerika Serikat pada tahun 1861. Barangkali kalian semua sudah tahu kisah ini dengan siapa sang pengacara muda ini, yaitu Abraham Lincoln. Di antara banyak kritikus, ia tetap menghormati sosok pengacara yang menghinanya itu. Bahkan Lincoln tidak membalas dendam, malah mengangkat senior yang menghinanya itu sebagai sekretaris perang. Abraham Lincoln bukan hanya berhasil menjadi seorang presiden, tetapi ia juga berhasil mengalahkan rasa sakit hati atas hinaan yang dilontarkan oleh pengacara senior itu. Ia mengampuni pengacara senior itu yang menghinanya dan melepaskan rasa sakit hatinya. Dari sepenggal kisah Abraham Lincoln di atas, kita dapat belajar tentang pengampunan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sekali lagi saya baca ayat ini, Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk mengampuni sesama kita. Mungkin saat ini anak-anakku ada kebencian, ada dendam, ada kepahitan, entah kepada siapa. Tuhan sudah mengampunimu, maka belajarlah juga mengampuni orang yang menyakitimu. Sebagai pelajar Kristen, hendaknya kita belajar saling mengampuni, karena Tuhan telah mengampuni setiap dosa kita. Mengampuni dapat meredakan kebencian dan membuat hidup kita sendiri mengalami damai. Mengampuni bukan berarti kita kalah. Mengampuni bukan berarti kita lemah. Mengampuni menunjukkan bahwa kita dewasa secara rohani. Kita membuktikan bahwa karena Tuhan sudah mengampuniku, aku juga mau mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Entah itu papa mama, entah itu kakak adik kita, atau siapapun yang telah menyakiti hatimu saat ini. Lepaskanlah dari hatimu kebencian dan dendam. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan menolong. Yesus Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya penyelamat bagi manusia berdosa. Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Sekali lagi Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku," yaitu Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus mengampuni engkau. Tuhan Yesus menyelamatkan engkau. Datanglah kepada Yesus. Akuilah dosa-dosamu dan jangan berbuat dosa lagi. Bertobatlah dan nyatakanlah kasih pengampunan Tuhan yang kau alami. Mengampuni sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan berkati anak-anak-Mu, pelajar-pelajar di mana saat ini berada, ya Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Ampuni segala dosa mereka dan mampukan mereka, ya Tuhan, untuk hidup berkenan di hati-Mu dan mau mengampuni orang-orang yang telah menyakiti mereka, sebagaimana Tuhan telah mengampuni mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh dapat kita pahami dengan baik dan boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi lagu Sentuh Hatiku. Mari anak-anakku kita berdiri semua. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan.